Warga yang tercoret dari penerima bansos, baik itu dari masyarakat umum dan penerima bansos seperti PKH, BPNT, dan PBI yang dicoret sebagai penerima bantuan pangan menjelang Ramadan berupa beras, daging ayam, dan telur. Berita terbaru hari ini bahwasanya bantuan sosial Ramadan siap dibagikan kepada masyarakat yang memenuhi syarat penerima sebagai sasaran program bantuan sosial pangan menjelang Ramadan dan hari besar keagamaan. Pemerintah telah mengantongi nama-nama penerima bantuan berupa beras 10 kg, telur, dan daging ayam selama 3 bulan untuk alokasi bulan Maret, April, dan Mei. Menurut Menteri Bidang Perekonomian, pada bulan Maret ini juga melaksanakan survei bagi calon penerimanya. Siapa saja yang dianggap layak? Nah, apakah semua yang ada di DTKS seperti penerima PKH, BPNT, Bansos PBI, atau penerima BLT BBM sebelumnya tercatat sebagai penerima di tahun lalu? Apakah semuanya menerima bantuan pangan berupa beras, telur, dan daging ayam pada bulan Maret jelang Ramadan ini? Jawabannya tentu tidak, teman-teman. Karena pemerintah hanya akan memberikan kepada warga yang betul-betul dianggap layak sesuai pemutakhiran data DTKS. Lantas, siapa saja yang dipastikan tidak menerima dari kalangan KPM PKH, BPNT, PBI, BLT BBM lalu yang tercoret sebagai penerima bansos pangan ini? Simak informasinya hingga tuntas agar teman-teman tidak gagal paham dan tidak gagal persepsi. Dan pastikan juga teman-teman telah subscribe channel ini, yaitu channel Info Bansos, untuk mengikuti perkembangan berita penyaluran bantuan sosial pangan, BPNT, PKH, dan subsidi pemerintah lainnya. Saya Amran, segera kembali setelah intro berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga jelang Ramadan ini ada keajaiban-keajaiban yang membawa kebaikan bagi hidup dan kehidupan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ramadan tinggal beberapa hari lagi ya teman-teman. Seperti biasanya menjelang bulan Ramadan dan hari-hari besar keagamaan, sudah bukan rahasia lagi jika saat-saat seperti itu harga komoditas pangan merangkak naik. Dilansir dari laman bisnis.com bahwasanya mayoritas bahan pangan seperti bawang putih, cabai, daging, telur ayam, hingga minyak goreng mengalami kenaikan harga. Sementara itu, harga beras medium terpantau turun, teman-teman. Nah, berdasarkan panel harga Badan Pangan Nasional Bappenas pada Selasa 14 Maret 2023, harga telur ayam ras naik 1,68% dibandingkan pekan lalu menjadi Rp28.410 per kilogramnya di rata-rata pasar seluruh Indonesia. Untuk harga minyak goreng curah naik 0,27% menjadi Rp14.990 per liter. Cabai rawit merah naik 2,48% menjadi Rp68.960 per kilogram. Untuk daging sapi naik 0,49% menjadi Rp134.670 per kilogramnya. Untuk cabai merah keriting naik 1,32% menjadi Rp44.420 per kilogramnya. Bawang putih naik 0,63% menjadi Rp31.830 per kilogram. Kedelai naik 0,34% dan beras premium naik 0,15% menjadi harga Rp13.540 per kilogramnya. Cabai, minyak goreng, hingga beras terus naik. Adapun bahan pangan yang mengalami penurunan harga, yaitu beras medium turun 1,19% menjadi harga Rp11.660 per kilogram. Minyak goreng kemasan sederhana turun 0,84% menjadi Rp17.900 per kilogram. Gula konsumsi turun 0,07% menjadi Rp14.300 per kilogramnya. Memang akan membagikan beras ya secara gratis tentunya, makanya ini menjadi bantuan pangan ya kepada keluarga penerima manfaat yang ada di dalam DTKS.
Ya, kita menggunakan basisnya DTKS. Nah, teman-teman, karena dampak kenaikan beberapa harga komoditas pangan ini untuk mengantisipasi inflasi, maka pemerintah menyiapkan anggaran 8,26 triliun untuk penyaluran bantuan sosial atau bansos pangan untuk periode 3 bulan ke depan. Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Isa Rahmatarwata, dalam konferensi pers APBN kita pada hari Selasa 14 Maret 2023. Isa menjelaskan, penyaluran bansos pangan tersebut bertujuan untuk mengendalikan inflasi dan beberapa harga komoditas pangan di tingkat produsen. Mengutip pernyataan Isa, namun caranya kita akan membagikan beras secara gratis tentunya. Makanya ini menjadi bantuan pangan kepada keluarga penerima manfaat yang ada di dalam DTKS, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, katanya. Isa mengatakan bantuan pangan berupa beras akan disalurkan kepada sekitar 21,3 juta keluarga. Bantuan beras ini akan disalurkan melalui Bulog. Nanti setelah dibagikan oleh Bulog, setelah mereka membagikan, mereka akan menagihkan kepada APBN. Perkiraan kami sekitar 7,8 triliun hingga 7,9 triliun, termasuk ongkos membagikannya, jelas Isa. Selain itu, pemerintah juga akan menyalurkan bantuan pangan berupa daging ayam dan telur ayam untuk keluarga dengan balita atau anak yang berpotensi stunting. Penyaluran bantuan pangan protein ini akan dilakukan berdasarkan data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN. Bantuan akan diberikan ke sekitar 2,1 juta keluarga. Perkiraan sementara akan ditagihkan kepada APBN untuk ayam dan telur, termasuk distribusinya sekitar 460 miliar untuk 3 bulan pembagian, yaitu di bulan Maret, April, dan Mei. Jelas Isa. Nah teman-teman, sebagaimana video kemarin yang ditayangkan di channel ini, cara mengecek calon penerima bantuan pangan jelang Ramadan berupa beras 10 kg, daging ayam, dan telur. Bagi teman-teman yang belum tahu cara ceknya, bisa menyaksikan penjelasannya. Nah, untuk video kali ini, saya akan menjelaskan penerima yang ada di DTKS, di mana sebelumnya juga sebagai penerima PKH, BPNT, dan BLT BBM. Namun, pada pembagian bansos jelang Ramadan ini ternyata dicoret karena adanya pemutakhiran data yang dilakukan setiap bulannya. Dan karena dianggap tidak layak menerima bantuan reguler Kementerian Sosial seperti PKH, BPNT, PBI, dan juga bantuan terbaru berupa bansos pangan jelang Ramadan. Nah, teman-teman, terkait penerima bantuan yang di-stop atau tercoret sebagai penerima bansos bila dalam pemutakhiran kelayakan KPM ini ditidaklayakkan karena beberapa kriteria ketidaklayakan, seperti penerima manfaat itu terdeteksi meninggal dunia, lalu pindah wilayah domisili. Nah, pindah wilayah domisili juga kemungkinan bansos tercoret. Ini dikarenakan wewenang setiap daerah menentukan siapa saja yang akan masuk atau yang dikeluarkan. Dan tentunya bila teman-teman pindah ke wilayah lain, maka pada DTKS menjadi tidak layak dikarenakan alamat tidak ditemukan atau pindah wilayah teman-teman. Nah, selain itu teman-teman, bila teman-teman pindah ke suatu wilayah dan bila terlapor pada catatan sipil sudah pindah domisili, maka secara otomatis akan keluar atau terhapus bantuannya baik itu PKH, BPNT, PBI, dan juga bantuan pangan menjelang Ramadan ini teman-teman. Selanjutnya, yang menyebabkan tercoret atau terhapus bansosnya bila ternyata pemilik KTP terdeteksi sebagai atau dalam data kartu keluarganya ada yang sudah menjadi pegawai negeri sipil PNS atau TNI, Polri, atau pensiunan. Ini bisa terdeteksi pekerjaan KPM melalui data capil atau bisa juga melalui pemutakhiran ketidaklayakan oleh operator 6NG di desa berdasarkan hasil musyawarah desa. Nah teman-teman, selanjutnya yang terhapus bantuannya bagi pemilik KTP menjadi pekerja migran. Ini berarti penerima manfaat sudah tidak berdomisili sesuai dengan KTP. Dan berdasarkan catatan imigrasi dan catatan sipil, bisa terdeteksi bahwa pemilik KTP ini tidak bermukim di wilayah Indonesia. Dan tentunya tidak berhak untuk menerima bansos yang bersumberkan dari data terpadu kesejahteraan sosial DTKS.
Dan selain terdeteksi, secara otomatis pemutakhiran ketidaklayakan bisa dari pemutakhiran yang dilaksanakan setiap bulan oleh pemerintah kabupaten kota melalui operator 6NG di desa ataupun kelurahan dan juga pendamping sosial, maka penetapan data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS itu dilakukan pengesahan setiap bulannya oleh pemerintah daerah. Dan secara nasional penetapan data DTKS disahkan atau ditandatangani oleh Menteri Sosial Republik Indonesia secara berkala, yakni sebulan sekali teman-teman. Jadi teman-teman, bagi penerima manfaat PKH maupun penerima manfaat BPNT dan juga PBI yang terdeteksi seperti saya utarakan tadi, maka secara otomatis tercoret bantuannya termasuk bansos menjelang Ramadan berupa beras, daging ayam, dan telur. Bagi calon penerima yang diputuskan bantuannya, semoga saja ada pengganti yang lebih baik ya teman-teman. Dan bagi calon penerima, semoga dilancarkan dan tidak ada kendala dalam penyaluran bantuan sosial pangan ini. Karena memang saat ini keadaan ekonomi agak sedikit berat ya teman-teman, karena kenaikan harga barang-barang. Dan semoga menjelang Ramadan ini menjadi berkah bagi kita semua untuk para penerima manfaat. Baik teman-teman, demikian yang bisa saya sajikan pada video kali ini. Like dan share ke media sosial teman-teman jika video ini bermanfaat. Berikan komentar, silahkan diketikkan di bawah kolom video jika ada. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.